waktu ke waktu, horizontal ke pinggir horizontal tuh. Jadi ini ada tahun 2016, 2017, 2018. Nah itu horizontal. Kita menganalisis dari waktu ke waktu. Disebut teknik analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos-pos yang sama untuk periode yang berbeda. Kita melihat kas perusahaan Telkom misalkan tahun 2016 berapa, 2017 berapa, 2018 berapa, sampai 2019 berapa. Itu adalah teknik analisis horizontal, ke samping membandingkannya dari satu periode dengan periode yang lainnya. Disebut teknik analisis dinamis karena teknik ini bergerak dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode ya. Ini ada beberapa jenis yang termasuk dalam analisis horizontal. Pertama, analisis perbandingan. Yang kedua, analisis tren atau indeks. Yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan dana. Dan yang keempat, analisis perubahan laba kotor. Ini adalah termasuk analisis horizontal. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua, teknik analisis berdasarkan metode ini adalah teknik analisis vertikal. Teknik analisis vertikal ini teknik analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu dengan pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Jadi analisis vertikal ini kita cukup mempunyai laporan keuangan satu periode aja udah bisa kita analisis secara vertikal. Tapi kalau analisis horizontal kita baru bisa horizontal. Jadi kalau vertikal kita bisa cukup satu periode kita bisa melakukan analisisnya. Disebut teknik analisis statis. Analisis vertikal ini disebut statis karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun atau periode yang sama. Yang teknik analisis vertikal, analisis komponen, ada analisis rasio keuangan, kita mengenal ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau rasio aktivitas ya. Analisis vertikal, analisis impas atau mengenal analisis break even point ya. Itu adalah beberapa contoh dari kelompok analisis vertikal. Sampai sini dulu, silakan yang ada yang mau bertanya. Jadi kalau tadi berdasarkan waktu ada time series sama cross section. Kalau time series tadi kita menganalisisnya dari waktu ke waktu, cukup satu perusahaan juga bisa ya. Kalau analisis cross section kita cukup menganalisis satu periode saja sudah cukup, cuma perusahaannya banyak ya, ke analisis cross section. Kalau berdasarkan metode tadi ada analisis horizontal, ada analisis vertikal. Analisis horizontal tadi ada apa saja, ada perbandingan, trend indeks, kemudian ada apa lagi tadi? Ada analisis sumber dan penggunaan dana, ada analisis laba kotor. Sedangkan analisis vertikal kita mengenal ada analisis rasio, ada analisis common size, kemudian ada analisis titik pulang pokok ya. Silakan kalau mau ada yang bertanya dulu.
Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk membahas analisis horizontal, yaitu analisis perbandingan dulu. Ini analisis horizontal. Kita akan lihat teknik analisis perbandingan. Teknik ini dapat dipergunakan untuk melihat gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan, serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa depan. Jadi kita membandingkan antara elemen-elemen tertentu yang akan kita bandingkan dengan elemen tertentu pada periode yang berbeda. Langkah awal yang harus dilakukan dalam teknik ini adalah dengan cara menyajikan laporan keuangan minimal 2 tahun. Jadi karena ini masuknya analisis horizontal, jadi minimal yang dibutuhkan adalah 2 periode laporan keuangan. Kita akan lihat cara perhitungan dengan cara mencari perubahan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk jumlah rupiah maupun persentase ya. Ini ada contoh, ada neraca PT ABC, ini dalam ribuan. Ini ada neraca tahun 2004 sama 2005, periodenya tanggal 31 Desember. Kita lihat mulai dari kas. Kas ini tahun 2004, ini nilainya 10.400. Sedangkan tahun yang kita analisis, tahun 2005-nya 10.000. Jadi mengalami penurunan, lihat. Asalnya 10.400, sekarang jadi 10.000. Perubahannya adalah, ini pakai kurung karena perubahannya turun 400 rupiah. Kalau dalam rupiah, berarti mencarinya adalah yang tahun terakhir 10.000 dikurangi tahun sebelumnya 10.400, maka minus 400, artinya turun 400. Perubahan itu bisa dilihat dalam persentase. Nah, kita lihat mencari persentasenya adalah 400 bandingkan dengan yang awal. Kas awalnya berapa? 10.400. Kalau kita hitung 400 dibagi 10.400 adalah 3,85%. Jadi kas pada tahun 2005, kas PT ABC ini mengalami penurunan sebesar 3,85%. Itu cara menganalisisnya. Begitu juga yang lain. Yang kedua contohnya efek. Tahun 2004-nya 35.000, tahun 2005-nya menjadi 30.000, berarti turun 5.000. Menghitung persentasenya, 5.000 dibagi tahun yang awal 35.000, nilainya adalah 14,29%. Kita lihat aktiva tetap. Aktiva tetap bersih ya. Kita contoh aktiva tetap bersih. Tahun 2004 nilainya 242. Di tahun 2005 menjadi 200. Ada kenaikan. Kenaikannya adalah 18.000. Kalau di persentase 18.000 ini dibandingkan dengan yang asal ini, itu nilainya. Jadi positif itu mengalami kenaikan, yang dalam kurung berarti mengalami, adalah cara menghitung analisis perbandingan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi cara menghitungnya seperti itu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Itu, Pak, di yang akumulasi penyusutan, Pak, itu kan minus 20.000 ya, Pak ya? Tapi kok di presentasinya nggak di dalam kurung, Pak? Ini? Iya, Pak. Pak menurun. Baik. Makasih, Pak. Ya.
lihat yang akumulasi penyusutan tahun 2004 di 80.000 ya. Tahun 2005 100 ya. Kalau lihat ini kan akumulasi penyusutan. Ini apa sih penyusutan ini adalah penyisihan dari aktiva tetap yang kita sisihkan. Ini akumulasi penyusun aktiva tetap itu 80.000 di tahun 2004. Di tahun 2005-nya naik menjadi 100.000. Nah, ini kenapa ini akumulasi tandanya kurung? Karena ini akumulasi ini akan mengurangi aktiva tetap. Nah, lihat aktiva tetap di tahun 2004 322. Ini agak ada akumulasi penyusutannya 80.000, maka aktiva tetap bersihnya hanya 242. Begitu juga yang tahun 2005, aktiva tetapnya 360, ada akumulasi penyusutannya 100, maka aktiva tetap bersihnya menjadi dari tahun 2004 ke 2005 itu ada perubahan 20.000. Tadi ini perubahannya naik turun ini. Dari 80.000 ke 100.000 naik turun. Baik, Pak. Naik turun. Nah, lihat tandanya. Nah, tandanya lihat, ini kan pakai kurung. Pakai kurung itu sama dengan pengurang ini. Ini negatif kalau di bilangan bulat itu negatif ini. Ini kan jadi pengurang ini. Aktiva tetap jadi pengurang aktiva tetap nih. Ini sebenarnya kita boleh nulisnya ini negatif 80, ini negatif 100. Kalau lihat dari angka dari 80 ke 100 tuh angkanya naik kan. Cuma ini karena negatif. Min 1 dengan min 2 besar mana? Nilainya. Min 1, Pak. Nah, waktu belajar bilangan bulat tuh kalau angka bilangan bulat, kalau angkanya negatif, angkanya mah makin gede tapi nilainya makin kecil gitu kan? SD kalau nggak salah dulu. Ini juga ini nilainya negatif. Kalau angkanya gede, tapi sebenarnya ini turun. Lihat, turun ya. Dari 80 menjadi 100. Turunnya 20. Kenapa ini? Oh, ini yang ditanyakan kenapa ini positif, ini negatif, ini positif gitu maksudnya tadi teh? Atau gimana? Yang Itu Pak, Pak. Saya Pak. Nah, mencari perubahan dalam persentase kan tadi rumusnya perubahan dalam rupiah dibagi nilai asalnya. Nilai asalnya. Kalau tadi yang ini yang saya mencontohkan 400 dibagi 1.400 hasilnya turun segini ya. Negatif, kalau disebut negatif bilangan bulat dibagi positif hasilnya kalau dalam kurung negatif ya. Yang ini negatif dibagi negatif. Kalau yang ini negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, positif. Apa maknanya apa kalau dalam logikanya? Kenapa ini positif? Coba ada yang bisa menjelaskan? Kenapa nih maknanya kalau dalam logika? Kok ini positif? Mungkin perubahannya jadi ke arah positif, Pak. Tadi kan pengurangan aktiva tetapnya semakin kecil berarti kan? Nggak tahu deh. Kurangan aktivanya semakin kecil. Ya. Coba. Ya, coba yang lain.
Karena ada kenaikan akumulasinya Pak, jadi 100.000. Oh iya benar. Ya, ada kenaikan akumulasinya. Ini perubahannya 20.000 benar? Betul Pak, 20.000. Ya. Nggak bisa ke logika ini bisa masuk ya, kok ini negatif, kok yang ini positif gitu maksudnya gitu. Secara logikanya gimana? Ya, ada. Ini Pak, mungkin karena kan negatif 80 sama negatif 100 itu kan lebih gede negatif 80. Jadi Ya. itunya 20-nya itu positif Pak untuk persentasenya, karena Pak negatif 80 dengan negatif 100 lebih besar negatif 80. Ya. Nah, kalau penyusutan, akumulasi penyusutan itu teks seperti apa sih di dalam perusahaan tuh? Misalkan kita punya aktiva tetap kendaraan ya. Ini kendaraan kita beli tahun 2018 misalkan, tahun 2018. Penyusutan per tahunnya tuh 5 juta misalkan. Penyusutan per tahun 5 juta. Kalau tahun 2019 itu sudah 1 tahun kan? Usia kendaraannya tuh udah 1 tahun. Maka nilai kendaraan yang tadinya 100 juta sudah ada nih penyusutan setahun, maka nilai kendaraan bersihnya jadi berapa? Nah, dikurangi 100 juta dikurangi penyusutan setahun 5 juta. Tapi kalau udah 2 tahun, maka nilai akumulasi penyusutannya berarti bukan 5 juta lagi. Kalau 2 tahun berarti 10 juta. Maka nanti di setelah 2 tahun aktiva bersihnya 100 juta dikurangi penyusutannya, akumulasi penyusutannya 10 juta menjadi 90 juta. Nah, ada aktiva coba tadi bandingkan tahun penyusutan tahun pertama. Contoh aktiva tadi. Mau kendaraan nilai perolehannya 100 juta. Setelah 1 tahun penyusutannya kan 5 juta akumulasinya. Setelah 2 tahun 10 juta. Berarti perubahannya 10 juta dikurangi 5 juta adalah 5 juta kan? 5 juta tandanya kalau dalam perubahan positif negatif? Halo? Gimana? 5 jutanya kayaknya negatif deh, Pak. Negatif. Kan sebelumnya 5 juta. 10-nya ya. Setelahnya 10 juta kan. Ya, betul. Jadi perubahannya gimana perubahannya? Persentasenya? 5 juta dibagi harga perolehannya kendaraannya tadi berapa? 100 juta. Perolehannya 100 juta. Jadi 5 juta per 100 juta 5% ya. Nah, tandanya positif negatif. Negatif Pak. Jadi negatif. Perubahannya positif negatif perubahannya. Kan tahun pertama akumulasinya 5 juta. Tahun kedua 10 juta. Nilai aktiva bersihnya tahun pertama jadi 95 juta. Tahun kedua jadi 90 juta. Nah, perubahan akumulasinya
5 juta kan, dari 10 kurangin 5 ya. Positif negatif perubahannya. Positif, Pak. Coba kalau misalkan pakai bilangan bulat lah, pakai bilangan bulat. Kalau min 5 atau min 6 dikurangi min 3 atau min 6 dikurangi min 2, hasilnya berapa? Min 8, Pak. Min 4. Min 4, Pak. Min 4. Min 4 kan? Negatif kan? Nah, sama seperti ini nih. Negatif 100 dikurangi negatif 80. Hasilnya negatif 20. Negatif 20 kan? Makanya ini tidak pakai dalam kurung. Nah, sekarang kalau dalam persentase, nah menghitung perubahan persentase itu adalah nilai perubahan ini dibagi nilai asalnya 80. Ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Cuma tadi menerapkan ke logikanya seperti apa gitu. Pertanyaannya, kok ini 20% tuh, ini kan 20% nih. Nah, akumulasinya tuh perubahannya 25%. Kok ini positif sedangkan ini kok negatif? Gimana tuh? Ke logikanya, maksud pertanyaan Bapak tuh gitu. Bisa menjelaskan pakai logika? Ada yang mencoba? Saya mau coba Pak, dikit. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya gini Pak, kan itu tiap tahun dia penyusutannya jadi bertambah ya, bertambah mungkin itu 20.000. Jadi nilai 25, mungkin 1/4 lah itu ya. Jadi itu 1/4 itu tiap tahun tuh ya bertambah gitu, bertambah 20.000 tuh. Tapi dalam nilai per tahunnya tuh ya nilainya jadi turun gitu. Misal tadi Bapak nyontoin 100 juta nilai mobil. Nah, itu kan penyusutannya kalau dinilai pakai ini ya. Misal 25 atau 1/4 itu. Jadi dia tiap tahun nurunnya 1/4. Tapi dalam pandangan perusahaan itu bakalan tiap tahun bertambah gitu. Nih, apa namanya? Bertambahnya nilai, maksudnya penurunnya itu jadi bertambah gitu loh. Misal tiap tahun tuh turun 20 juta ya. Ya kan bertambah terus 20 juta gitu. Mungkin kayak gitu Pak. Ya, boleh. Bagus lah. Ada yang lain mencoba lagi? Tadi saya mencontohkan kendaraan. Kendaraan tahun pertama nyusut 5 juta. Tahun kedua nyusut 5 juta lagi, jadi 10 juta akumulasinya. Uang 10 juta itu keluar dari perusahaan nggak sih? Uangnya masih tetap ada di perusahaan atau sebenarnya uangnya nggak ada di perusahaan? Kan mobil tadi harga perolehannya 100 juta. Setelah tahun kedua nilai bersih mobil itu jadi 90 juta. Nah, akumulasinya 10 juta. Nah, 10 juta itu uangnya ada atau tidak? Masih ada, Pak. Masih ada. Sebenarnya uang itu cadangan 10 juta tuh. Nanti setelah sekian tahun sampai usia ekonomisnya habis, nah cadangan penyusutan itu bisa untuk mengganti kembali nilai aktiva yang semula gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini positif? Karena memang uangnya juga nggak keluar dari perusahaan, ada. Makanya ini positif ya. Itu logikanya seperti itu. Ini cara ngitungnya semuanya udah bisa ini. Perubahannya tinggal tahun terakhir dikurangi tahun awal perubahan dalam rupiah. Kalau ngitung perubahan persentase, hasil pengurangan tadi dibandingkan dengan nilai awal ya. Oke, itu analisis perbandingan. Analisis perbandingan ya. Itu dalam neraca. Analisis perbandingan lah kan laporan keuangan bukan hanya neraca. Nah, laporan keuangan juga ada namanya laporan rugi laba atau laba rugi. Nah, kita akan mencoba menganalisis
analisis perbandingan untuk laporan laba rugi. Karena ini perbandingan adalah masih kategorinya horizontal, tadi minimal sama, neracanya juga minimal 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, boleh. Sampai sekian tahun juga boleh, sampai 10 tahun juga boleh. Yang penting minimal 2 tahun itu baru bisa dilakukan analisis perbandingan ya. Ini contoh neraca tahun 2004, laba rugi atau rugi laba tahun 2004 dan 2005. Ini mulai dari, boleh ini istilahnya kalau di laba rugi ada pendapatan, ada penghasilan atau apalah silakan. Ini contohnya laba ruginya, ini penghasilan tahun 2004 150.000, 2005 200.000. Begitu juga harga pokok tahun 2004 50, tahun 2005 60 dan seterusnya. Lihat perubahannya. Cara menghitung perubahannya, tahun yang terakhir 200 nih, diikuti tahun sebelumnya 150, hasilnya adalah 50. Begitu juga harga pokok penjualan 60 dikurangi tahun sebelumnya 50, 100. Laba kotornya, laba kotor kan ini selisih dari penghasilan kurangi harga pokok penjualannya. 140 di tahun 2005 dikurangi tahun sebelumnya 100, maka nilainya 40. Dan seterusnya. Sama, pokoknya yang tahun terakhir dikurangi tahun sebelumnya. Itu perubahan dalam bentuk rupiah. Perubahan dalam bentuk persentase, tinggal perubahan dalam bentuk rupiah, kita bandingkan dengan yang kita bandingkan tahun berapa nih? Tahun 2004. Berarti 50 dibagi 150.000 itu hasilnya adalah 33,33%. Untuk harga pokok penjualan 10.000 dibandingkan dengan 50.000 hasilnya 20% dan lain-lain. Itu cara menghitungnya. Bagaimana cara membaca atau menganalisisnya? Untuk penghasilan pada tahun 2005 mengalami kenaikan 33,33% dibanding tahun 2004. Misalkan laba kotornya mengalami kenaikan 40% dibanding tahun 2004. Itu cara membaca menganalisisnya. Sampai terakhir nanti laba bersihnya tahun 2005 mengalami kenaikan 42,22% dibanding tahun 2004. Nah, seperti itu cara membacanya. Kalau cara menghitungnya tadi tahun terakhir, angka-angka yang ada di tahun terakhir dikurangi angka-angka tahun yang kita bandingkan, selisihnya adalah ini. Mencari persentasenya, selisih ini dibandingkan dengan tahun yang kita bandingkan. Hasilnya adalah ini. Bisa sampai sini? Jelas? Kok tidak ada suara? Atau tidur semua nih? Jelas, Pak. Nah, jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke analisis tren. Tadi analisis perbandingan. Jadi analisis horizontal tadi yang pertama adalah analisis perbandingan. Kita lanjutkan ke analisis yang kedua, analisis tren atau indeks. Analisis indeks merupakan analisis horizontal ya kategorinya. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode atau dari tahun ke tahun. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam persentase tren dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan. Jadi sama, karena ini kategorinya horizontal, maka yang dibutuhkan untuk menganalisis ini minimal 2 periode. Makin banyak, makin bagus. Akan kelihatan trennya seperti apa nanti gitu. Pada teknik analisis data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam suatu persentase atas dasar tahun dasar. Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap
normal. Jadi kalau kita menganalisis beberapa tahun, kita harus menetapkan mana yang akan dijadikan tahun dasarnya. Tahun dasar ini sudah dikatakan tidak harus yang paling awal, tapi pilih tahun dasar yang dianggap normal. Tapi kalau yang paling awal itu juga normal, ya nggak apa-apa, gunakan yang paling tahun awal. Kita akan berikan contoh perhitungannya untuk analisis indeks. Ini saya mencontohkannya 2 tahun. Tadi banyak tahun boleh, cuma saya biar sederhana ya nyontohkannya 2 tahun ya. Ini ada neraca tahunnya 2006-2007. Yang kita jadikan tahun dasar tahun 2006. Makanya ini semua angka yang ada di tahun 2006 kita ganti menjadi 100. Tadi langkahnya kan gitu. Semuanya ganti dengan 100. Tahun 2007 yang akan kita analisis. Yang pertama kas. Kas nilainya 1400. 1400 dibagi tahun dasarnya yang kita pilih menjadi tahun dasar tahun 2006. Jadi 1400 dibagi 1424 kali 100 ini hasilnya 98,31. Untuk piutang 5.920 dibagi tahun dasarnya ini 5.424 dikali 100 hasilnya adalah 109,14. Sama semuanya ke bawah terus sampai terakhir, misalkan nilaba ditahan 7.648 dibagi 8.112 kali 100 hasilnya adalah 94,28. Sampai situ dulu cara menghitungnya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, jadi tahun yang akan kita analisis dibagi tahun dasar kali 100 ya. Nah, sekarang cara membaca analisisnya. Pada tahun 2007 kas PT Mitra, nah, kalau angka yang kita analisis di angka indeksnya kurang dari 100, ini 98 kan kurang dari 100 ya, mengalami penurunan. Berapa penurunannya? 100 dikurangi 98,31 berapa? Berapa? 100 dikurangi 98,31. 1,69 Pak. 1,69. 1,69. Jadi kas pada tahun 2007 kas PT Mitra ini mengalami penurunan. Penurunannya sebesar 1,69%. Itu kalau hasil angka indeksnya di bawah 100, jadi 100 dikurangi angka tersebut. Tapi kalau yang lebih dari 100, seperti piutang dagang, pada tahun 2007 piutang dagang tuh, nah ini kan di atas 100, berarti angka ini dikurangi 100. Berarti piutang dagang pada tahun 2007 itu mengalami kenaikan. Berapa kenaikannya? 9,14%. Jadi kalau yang di atas 100, angka indeksnya langsung kurangi 100. Kalau yang di bawah 100, 100 dikurangi angka tersebut. Cara menganalisisnya seperti itu. Kalau cara menghitungnya tadi udah kan. Ini hanya 2 tahun. Sebenarnya analisis indeks ini bisa sampai mau 10, mau 20 tahun juga boleh. Tapi kita tetap memilih tahun dasarnya mana gitu. Maka semua angka-angka yang akan kita bandingkan dengan angka yang kita pilih tahun dasarnya. Seperti itu. Itu untuk neraca angka indeks. Coba sebelum kita beralih ke yang lain untuk menghitung angka indeks dan masih ada yang mau ditanyakan?
Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kalau udah jelas, saya lanjutkan untuk analisis indeks atau tren untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini juga dibutuhkan minimal 2, lebih dari 2 periode boleh. Ini ada tahun 2004, 2005. Kita pilih tahun dasarnya 2004, maka di analisis tren yang 2004 ini kita ganti angkanya menjadi 100 semua. Jadi yang tahun dasar yang kita pilih, angkanya semua ganti 100 di analisis trennya atau analisis indeksnya. Tahun 2005 yang akan kita analisis, maka ini 200 penghasilannya per 150 dikali 100 ini hasilnya adalah 133,33. Harga pokok 60 dikurangi 50 hasilnya adalah kali 100 maka 120. Laba kotor 140 dibagi 100 kali 100 hasilnya adalah 140 dan seterusnya. Cara bacanya tadi sama, cara menganalisisnya. Penghasilan pada tahun 2005 mengalami ini kenaikan 33,33%. Laba kotor mengalami kenaikan mengalami kenaikannya 40%. Laba bersih mengalami kenaikannya 42,22%. Nah, seperti itu. Itu cara membacanya. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Nah, untuk yang ketiga, analisis horizontal ini adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi untuk analisis horizontal yang ketiga adalah analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi perusahaan tuh perlu menganalisis ini biar ketahuan di dalam operasional itu sumbernya dari mana saja, nanti digunakan untuk apa saja. Itu akan kelihatan di analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini merupakan ringkasan perubahan posisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Merupakan alat bantu manajer, khususnya manajer keuangan dan kreditur, dalam mengevaluasi penggunaan dana oleh perusahaan, serta bagaimana cara perusahaan mendanai penggunaan yang terjadi. Ini langkah-langkahnya untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana ini. Pertama, menyusun laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca 2 tahun yang berurutan. Yang kedua, menganalisis masing-masing elemen mana saja yang memperbesar dana dan elemen-elemen yang memperkecil dana. Jadi kita nanti memilah-milah mana yang akan memperbesar dana dan mana yang memperkecil dana. Elemen-elemen yang memperbesar dana merupakan sumber dana, dan elemen-elemen yang memperkecil dana itu merupakan penggunaan dana. Pengelompokan elemen-elemen yang ada dalam laporan rugi laba yang memperbesar dan memperkecil dana. Jadi kita mengelompokkan elemen-elemen yang tadi kan di neraca, sekarang di laba rugi juga sama. Menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Ini adalah langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Ini sumber dan penggunaan dana. Kalau sumber, contohnya penurunan aktiva. Aktiva tuh ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Misalkan aktiva lancar ada piutang. Piutang asalnya 100 menjadi 60, kan turun. Asalnya 100, misalkan di periode sebelumnya 100, di periode yang terakhir menjadi 60. Jadi 100 ke 60 kan turun. Kenapa disebut sumber? Logikanya kalau namanya piutang, piutang itu kan tagihan perusahaan yang ada di pihak lain kan, akibat adanya transaksi lah.
tadinya 100, sekarang jadi 60. Artinya apa? Berarti mereka sudah ada yang melunasi piutangnya sebesar 40. Maka 40 itu adalah sumber dana. Maka penurunan aktiva itu dianggap sumber dana. Kendaraan, misalnya tadinya 100, sekarang jadi 90. Kan turun nih aktiva, maka disebut sumber. Kenapa? Kendaraan asalnya 100 jadi 90. Logikanya, asalnya 100 jadi 90 tuh mungkin yang 10 itu dijual harga kendaraannya. Jadi 10 ini jadi ada uang tunai, itu maka itu sumber dana. Jadi kalau aktiva turun, itu dianggap sebagai sumber dana. Tapi kalau aktivanya naik, itu penggunaan dana. Contoh, kita punya peralatan tadinya nilainya 10, jadi 50. Kan aktivanya naik, peningkatan aktiva asalnya 10, jadi 50. Nah, berarti ada penggunaan dana di situ, yaitu untuk beli aktiva itu. Jadi kalau aktiva turun sumber, aktiva naik penggunaan. Sekarang kewajiban. Kewajiban tuh kayak utang. Kalau kewajiban naik, misalkan tahun sebelumnya 200, di tahun terakhir jadi 300. Jadi dari 200 ke 300 kan naik. Nah, logikanya berarti ada kenaikan 100 ini adalah bisa perusahaan menghutang ke pihak lain. Maka akan ada dana yang masuk, maka dianggap sumber dana. Jadi kalau utang naik itu sumber. Tapi kalau utang turun itu adalah penggunaan. Contoh, utang tadinya 300, di tahun terakhir jadi 200, kan turun. Nah, kenapa penggunaan? Karena logikanya ada dana yang digunakan untuk membayar utang tersebut. Kemudian ekuitas. Kalau ekuitas naik, itu adalah sumber. Misalkan ada pemegang saham nyetor dana kembali, kan ada uang masuk ke perusahaan, maka itu sumber. Tapi kalau penurunan ekuitas, berarti ada pemegang saham, dia mengambil dananya, maka itu penggunaan. Jadi ingat, sumber dan penggunaan ini dineracakan cuma ada 3 kelompok: aktiva, kewajiban, modal. Aktiva turun menjadi sumber, aktiva naik menjadi penggunaan. Kewajiban naik menjadi sumber, kewajiban turun menjadi penggunaan. Kalau ekuitas naik sumber, ekuitas turun penggunaan. Jadi cuma gampang menghafalkannya. Logikanya juga tadi bisa masuk. Kalau aktiva turun berarti ada aktiva yang dijual, berarti ada uang masuk. Kalau aktiva naik berarti ada aktiva yang dibeli, berarti penggunaan. Kalau kewajiban naik sumber, kenapa? Berarti ada uang masuk ke perusahaan, mungkin minjam atau apa gitu. Tapi kalau kewajiban turun berarti ada utang yang dibayar, berarti penggunaan. Kalau ekuitas naik berarti ada pemegang saham yang menyetorkan modal, berarti sumber. Ekuitas turun berarti ada pemegang saham yang minta dibalikin uangnya, itu penggunaan. Itu seperti itu. Itu untuk mengelompokkannya sangat mudah ya. Ini formatnya, format laporan sumber dan penggunaan dananya seperti ini. Namanya laporan, selalu ada 3 unsur. Nama perusahaan, nama laporannya, dan periodenya. Nah, ini nama PTX, laporan sumber dan penggunaan dana, periodenya 31 Desember, beritahu 2 tahun berturut-turut ya. Ini 2XX1, 2XX2 atau 2018, 2019 seperti itu. Sumbernya, kalau perusahaan mengalami ini yang diambil tadi kan ada urutannya tadi. Nah, mengelompokkan elemen-elemen yang ada dalam laporan rugi laba yang memperbesar dan memperkecil dana. Nah, jadi ini kalau laba ruginya perusahaan laba, maka
akan jadi sumber. Tapi kalau perusahaannya rugi, berarti penggunaan. Perusahaan membayar dividen, berarti penggunaan, ada penggunaan. Ini format laporan sumber dan penggunaan dananya seperti ini. Kita masuk contohnya. Ada PT ABC ini tahun 2004-2005. Langkah pertama untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana itu ini mengelompokkan, menyusun laporan perubahan neraca yang disusun dari neraca 2 tahun yang berurutan. Nah, menganalisis masing-masing elemen mana saja yang memperkecil dana dan mana yang memperbesar dana. Nah, kan kita lihat nih, kas 2004 10.400, 2005 menjadi 10.000. Ini turun. Kalau turun itu adalah penggunaan. Makanya turun itu adalah apa tadi? Kalau aktiva mengalami penurunan sumber ya. Efek dari 35 menjadi 30 ini turun sumber. Kelompok masih kelompok aktiva. Ini kalau aktiva tetap dari 322 menjadi 360. Ini naik. Nah, naik itu penggunaan, makanya di sini. Kalau kewajiban naik sumber, kalau kewajiban turun penggunaan. Ini utang kan kewajiban, asalnya 19.400 menjadi 14.000. Itu turun, maka itu penggunaan. Semua kewajiban. Modal. Kalau naik sumber, kalau turun penggunaan. Oh, ini ternyata mengalami kenaikan nih dari asalnya 120 menjadi 140. Itu 20. Nah, kita jumlahkan sumber dan penggunaan ini harus sama. Dari neraca kita lihat perusahaan mengalami laba bersih ada laba bersih 24.000. Kebetulan laba bersih ini semua dibagikan dalam bentuk dividen. Kita akan susun laporan neracanya, laporan sumber dan penggunaan dananya. Pertama, laba bersihnya 24.000. Kemudian lihat dari perubahan ini. Yang kategori sumber mana saja nih? Nah, ini sebutkan semuanya. Nah, makanya di sini depresiasi 20.000. Kas 40.000, efek 5.000, piutang 10.000, persediaan 11.000. Ini modal. Kan ini aktiva yang menjadi sumber tuh aktif. Mana tadi? Yang sumber tuh ini aktiva, kewajiban nggak ada ya. Sama modal cuma ada 2. Ini kelompok aktiva, ini kelompok modal. Sedangkan yang penggunaan ini yang dari laba ruginya dividen. Nih, aktiva ada yang kategori penggunaan ada tuh. Jadi yang penggunaan tuh ada aktiva, kewajiban, dan laba ditahan nih. Berarti aktiva ada hutang nih dan berkurangnya laba ditahan. Nih, harus sama nih. Total sumber dan total penggunaan harus sama. Ini contoh laporan sumber dan penggunaan dana. Karena nanti laporan sumber dan penggunaan dana juga ada dana dalam artian kas dan dana dalam artian modal kerja. Sementara ini dana dalam artian kas dulu. Sampai sini jelas. Ini tentu harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba ada susah seperti ini. Dia terawang susah ya. Untuk latihan di rumah, silakan membuat analisisnya. Sementara ini tadi yang sudah dibahas perbandingan dan
tren atau indeks plus laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian khas. Nah, silakan dibuat pakai kelompok aja biar nggak terlalu banyak ya. Jadi nggak usah kumpul, tetap secara virtual antar anggota juga silakan dari rumah masing-masing kerja kelompoknya. Satu kelompok jangan banyak-banyak, cukup bertiga saja. Dikumpulkan di ketua kelasnya masing-masing. Nah, teman atau yang pakai Google Classroom ya silakan. Nanti ketua kelasnya mengemailkan ke saya. Untuk yang kelas Pangandaran mungkin sama Pak Paris lah di kolektif nanti. Siapa? Sampai sini ada pertanyaan? Ya nanti dicoba ya di rumah. Ini tentukan laporan keuangan dari perusahaan yang go public. Jadi cukup download aja ke IDX, ke Bursa Efek, itu banyak laporan keuangan. Minimal 2 tahun. Silakan lakukan analisis. Analisisnya tadi analisis perbandingan, yang kedua analisis tren atau analisis indeks, yang ketiga analisis sumber dan penggunaan dana. Yang saya contohkan di sini analisis sumber penggunaan dananya sangat sederhana sekali. Seperti ini neracanya sangat sederhana sekali. Kalau nanti mendownload laporan keuangan yang sudah go public, ini rinci sekali. Neracanya sangat rinci. Jadi silakan masing-masing. Yang penting aturan kalau di laporan sumber dan penggunaan dana, yang penting ini paham mana yang jadi sumber, mana yang jadi penggunaan. Ini yang penting, ini kuncinya yang ini. Mana yang jadi sumber. Yang penting ada 3 unsur: aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Walaupun nanti aktivanya rinciannya banyak, ya kalau masih kelompok aktiva ya ini patokannya. Begitu juga kewajiban rinciannya banyak, tapi ini patokannya ini. Ekuitas juga sama. Ekuitas ada saham biasa, saham preferred, kemudian laba tahun berjalan dan lain-lain. Itu kalau di perusahaan go public rincian ekuitas itu banyak. Yang penting patokannya ini. Kalau ningkat berarti akan jadi sumber, kalau turun akan jadi penggunaan. Jadi buat satu kelompok 3 orang, silakan laporan keuangannya download aja, pilih perusahaannya sesuai selera masing-masing, mau kelompok perbankan, manufaktur atau apa silakan, atau jasa silakan, nggak masalah. Dikumpulkan di masing-masing ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya yang email ke saya. Oke, sementara ini untuk pertemuan hari ini sampai situ. Yang mau bertanya silakan, kalau enggak ya kita akhiri nanti. Ada pertanyaan? Bapak mau minta materi PowerPoint-nya, Pak. Oh, iya ya. Yang kemarin juga lupa, saya belum mengirimnya. Terima kasih, Pak. Untuk bukti daftar hadir silakan di screenshot aja. Silakan dibuka fotonya, screenshotnya. Untuk screenshot dibuka dulu fotonya. Sama-sama ya, buka ya. Untuk bukti daftar hadir. Nanti tolong ada yang ngirim ke saya ya, screenshotnya di grup ya. Sudah? Ya. Cukup sampai sini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan ya, tentu dengan tadi tugasnya dikerjakan secara kelompok, satu kelompok 3 orang ya. Ya, sampai ketemu minggu depan kalau nggak ada